entah apa ya. Saya bisa ngelihat badan saya sendiri, Mang. Jadi saya ngelihat badan saya sendiri, tapi sebelumnya itu terjadi. Jadi di jempol kaki saya itu kayak ditarik, Mang. Jadi di sini tuh kayak apa ya? Kayak air yang surut sampai kepala. Dan saya bisa ngelihat badan saya. Dan ketika badan saya disentuh sama teman saya, meskipun pelan, tuh rasanya sakit banget. Ketika saya merasakan sakit itu ada yang narik. Saya bisa ngelihat badan saya sendiri. Saya ada yang narik. Terus ada cahaya putih. Cuman ada suara. Itu kamu lihat ke arah depan. Saya lihat ada ini, Mang ada pohon sangat besar seperti beringin. Itu daunnya warnanya emas. Jadi ada nama saya, bin siapa gitu. Itu tidak jatuh, ada di tengah-tengah. Tapi yang berserakan banyak yang berguguran, Mang. Jadi kata suara itu, kamu beruntung, kamu belum gugur. Karena si daun itu ada di tengah-tengah, Mang. Jadi saya udah meninggal belum? Belum. Kamu lihat ke sebelah kanan. Saya lihat di sebelah kanan tuh ada orang-orang ganteng-ganteng, Mang. Ganteng, cantik-cantik. Saya tanya ke cahaya itu siapa? Itu yang meninggal di terowongan Mina. Dulu mungkin pemirsa tahu lah. Tahun 91 ada kejadian di Mekah, ada terowongan Mina yang roboh itu yang menimpa jemaah haji. Nah, itu saya ngelihat mereka tuh ganteng-ganteng, Mang. Ketika saya diperlihatkan ke kiri, tempat kamu mah di kiri. Saya ngelihat sahabat saya, Mang, yang dulu yang udah meninggal tuh lagi dipukulin. Saya kan bingung. Jadi saya harus masuk ke mana? Ke sana. Karena yang kamu sembah itu beda. Salah yang kamu sembah itu. Suara itu, Mang, yang ngasih tahu. Itu dalam keadaan mati suri ya? Mati suri ya, Mang. Ini kenapa saya bisa ngelihat teman saya lagi dipukulin gitu. Banyak banget, terus banyak teriakan, wow, ampun, Allahu Akbar. Wah, pokoknya jeritanya kalau saya dengar mungkin saya nggak tahan. Untuk yang kedua kali mungkin saya nggak tahan, Mang. Saking banyaknya jeritan-jeritan. Setelah itu kamu pulang lagi aja karena belum waktunya kamu. Maaf, Mang, kalau saya cerita ini, sorry, emosi saya meledak-ledak. Ya, nggak apa-apa. Nah, sesudah itu tak lama meninggal ayah saya. Ayah saya kan seorang TNI, Mang. Ketika meninggal itu biasanya ada upacara dinas. Nah, saat upacara dinas tembakan salpo, orang yang kita duga yang udah jolim ke ayah saya itu tertawa, Mang. Puas lah si Batak, ayah. Ketawa-ketawa itu, Mang, di depan saya. Saya sebetulnya udah emosi, Mang. Ya karena ya namanya juga dalam keadaan berkabung, mereka kok dengan teganya tertawa begitu ya, Mang. Ya, setelah pemakaman selesai, di situ terpupuk dendam yang luar biasa di hati saya, Mang. Jadi di dalam hati saya itu saya harus habisi orang ini. Satu keluarga ini harus saya habisin. Modusnya apa mereka mencelakai orang tua? Itu diduga karena rumah yang mereka ingini dibeli sama keluarga kita, Mang. Jadi mereka tidak terima. Mulai dari puasa saya lakonin. Puasa 41 hari yang satu harinya tuh harus melek. Gak boleh tidur sama sekali. Jadi kalau dihitung tuh 41 dengan melek itu, Mang. Mulai dari pasang gotri, terus gabah itu. Saya minum gabah, terus di black ini saya pernah. Kalau puasa mutih saya juga pernah, Mang. Dan karena untuk menimbulkan keyakinan saya nih, untuk melampiaskan dendam saya, jangan-jangan ini nggak ampuh. Saya coba, memang teruji, Mang. Tapi karena saya tidak puas kan, coba di jalanan, Mang. Saya berantem di jalanan memang kebal, Mang. Nah, suatu saat kita itu punya tongkrongan, itu di tengah kota Cimahi, Mang. Jadi di samping toko-toko, satu saat ada preman lah yang meminta jatah ke toko yang biasa deket kita nongkrong itu secara paksa, Mang. Nah, saya kan nggak, sebagai orang yang sudah dekat dengan pemilik toko, bela, Mang. Akhirnya terjadi perkelahian. Ya, dari situ kan saya timbul hati saya nih, saya mau coba nih, benar nggak saya kebal gitu. Emang coba saya kebal, Mang. Malah saya berapa kali kalau berantem tidak puas, kalau orang itu tidak membawa senjata, saya kurang puas, Mang. Saya suruh pulang dulu, kamu pulang dulu bawa senjata. Kalau cuma tangan kosong, saya kurang pas, jadi kurang meyakinkan saya kalau saya ini mempunyai kekuatan kanuragan lah, kayak gitulah, Mang. Sampai suatu saat saya pernah masuk penjara, Mang. Kasus 351 berantem, Mang. Iya, kasusnya awalnya saya lagi jalan, Mang. Orang itu kayak ngeledek gitu, Mang. Nah, setelah mempunyai
ilmu itu saya rasakan saya cepat emosi, temperamen, Mang. Jadi saya samperin, saya hajar orang itu, Mang. Jadi memang saat itu saya tidak membawa senjata, tapi secara refleks saya ada batu di situ, saya pukulin kepalanya sampai pecah, Mang. Nah, saat saya mukulin orang itu di belakang, ternyata ada orang temennya orang tersebut, Mang. Mukulin ke saya 3 orang, saya biarin aja, yang penting ini hancur. Sampai saya masuk penjara karena ternyata yang saya pukulin itu saudara polisi, Mang. Tapi kembali lagi, Mang, ketika saya udah masuk Islam kan, kembali lagi saya tidak boleh dendam. Akhirnya dendam itu saya padamkan lagi. Dari kisah ini ada pesan untuk penonton Malam Mencekam. Kalau menurut saya, Mang, ya, mohon maaf saya bukannya menyinggung praktisi-praktisi yang lain ya. Banyak sih praktisi yang baik juga. Kalau sekiranya kita mengalami santet, cobain dulu dengan sendiri. Perbanyak sodako, jikir. Karena saya alhamdulillah sembuh itu dengan jikir dan sodako, Mang. Saya udah berobat kemana-mana, ya tidak mengalami kesembuhan. Akhirnya saya dengan jikir sendiri sama sodako ke anak yatim. Alhamdulillah sekarang saya sehat, Mang. Boleh diijazahkan mungkin zikir yang baiknya. Saya memperbanyak sholawat, Mang. Selawat. Sholawat sama al-falak. Ya, Itu saja. itu saya. Sholawat yang paling banyak saya amalkan, Mang.